sanubari kita yang paling dalam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai takwa itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bahasa yang sangat-sangat sederhana, para ulama memberikan definisi orang yang bertakwa itu adalah orang yang dengan tulus ikhlas melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berupaya untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ini kalau melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan, kemudian berupaya untuk meninggalkan larangan Allah, itu teramat berat. Manakala seseorang itu dilebihkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sedikit manusia yang lupa diri bahwa sesungguhnya yang dia miliki itu bukan atas upaya dan jeripayanya sendiri, akan tetapi seharusnya disandarkan bahwa yang kita miliki ini adalah hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu wujud dari unsur ketakwaan kita, membuktikan bahwa kita ini betul-betul orang yang bertakwa, dan takwa itu diwujudkan dalam ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna yang lain, hadirin sidang Jumat yang terhormat, seorang ulama besar, Afif Abdul Fattah At-Tabarani, mengatakan bahwa manusia yang bertakwa itu ayyattaqiyal insanu ma yaqdaru rabbuh wa ma fihi darru li nafsihi wa idaru lil ghairi. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan perbuatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Wa ma fihi darru li nafsihi. Orang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Wa idaru lil ghairi. Manusia yang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang bisa merugikan orang lain. Jadi berhenti dari sini saja menjadi orang takwa dalam makna ini, hadirin sidang Jumat yang terhormat, cukup di dalam pergaulan kita. Kepada Allah, hablum minallah, kita jaga sedemikian rupa. Kemudian kepada diri kita sendiri tidak bergelimang dalam dosa, maksiat, apalagi bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, begitu pula kepada orang lain, masyarakat sekitarnya. Itu menunjukkan bahwa nilai ketakwaan itu tidak hanya kepada Allah saja. Yang penting saya ini kan kepada Allah, kepada manusia tidak. Itu bukan manusia yang bertakwa. Ayyattaqiyal insanu ma yaqdaru rabbuh wa ma fihi darru li nafsihi wa idaru lil ghairi. Itu kuncinya, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Kepada Allah dijaga sedemikian rupa dalam ketaatan ibadah kepadanya. Kepada dirinya sendiri dia selalu memelihara agar tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Begitu pula kepada manusia yang lain, hablum minan nas, dijaga jangan sampai dalam perjalanan menyakiti orang lain. Ini manusia yang bertakwa, hadirin. Dan yang bahasa takwa ini saya sering menyampaikan bahwa hadis yang paling populer, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla li arabiyyin wala ajamiin illa bitaqwa. Tidak lebih mulia orang Arab dan orang Ajam, orang yang bukan Arab, illa bitaqwa, kecuali ketakwaannya. Rasulullah lalu membacakan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 pada ayat yang ke-13, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini tolong ukurnya, hadirin sidang Jumat yang terhormat, manakala kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melihat status sosial kita, berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa banyak mobil kita, berapa banyak rumah kita, dan berapa banyak istana yang kita bangun. Akan tapi lebih baik adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan ukhrawi nantinya. Ini yang paling penting, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Oleh karenanya, menjadi mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana upaya kita untuk membenahi dan berupaya mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa amalan yang bisa mengangkat derajat manusia, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Yang pertama adalah bagaimana upaya kita menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, berjamaah di masjid kalau tidak ada udzur syar'i. Ini adalah satu amalan yang bisa mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita mengabaikan
bahwa sholat berjamaah itu hukumnya muakkadah, sunnah muakkadah. Ini kita kadang-kadang berkiblat atau terpaku pada definisi semacam ini, padahal sesuatu yang keliru bahwa kita sholat sendiri di rumah itu pahalanya hanya satu, sementara kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid itu 27 derajat. Oleh karenanya salah satu amalan yang bisa mengangkat diri kita sendiri, hadirin sidang Jumat yang terhormat, adalah bagaimana kita memelihara sholat 5 waktu dan kita laksanakan, kita upayakan untuk bisa melaksanakan berjamaah di masjid. Yang paling hebat lagi, yang paling dahsyat lagi, itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau sholat isya berjamaah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pahalanya sama seperti kita melaksanakan separuh sholat malam. Apalagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama seperti kita melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Meskipun salah satu amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah dengan qiyamul lail, tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam kata Allah, bangunlah untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud, meskipun sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Akan tetapi jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda. Allah persiapkan tempat yang terpuji, baik pada kehidupan di dunia ini, lebih-lebih pada kehidupan ukhrawi nantinya. Jadi kepingin kalau derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi malu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, di samping menjaga sholat 5 waktu sehari semalam di masjid, dan juga jangan berhenti untuk melaksanakan qiyamul lail tahajud. Kalau sempat 2 rakaat tambah 1 witir, alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya kebiasaan kita bangun jam 2, setengah 3 atau jam 3, itu kita masih nutut itu. Masih kita dapat 11 rakaat. Bisa 8 tambah dengan witir 3. Tapi kalau umpamanya kita tidak sempat, minimal witir 1 rakaat, hadirin. Dan witir 1 rakaat itu membuat setan marah sekali. Maka kita perangi. Jangan sampai waktunya tinggal sedikit terus bermalas-malasan. Ayo kita perangi iblis, setan laknatullah. Minimal 1 rakaat, dan itu membuat setan sangat benci, sangat marah. Sehingga dengan ini kita senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada amalan yang lain yang dapat mengangkat derajat kita, hadirin, adalah dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu satu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man shalla salatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sekali saja membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan derajatnya, akan mengangkat derajat 10 kali lipat. Jadi kalau kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, amalan yang bisa mengangkat derajat kita, salah satunya adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh baginda Rasul, orang yang paling dekat duduk dengan Rasulullah dalam surga adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Amalan-amalan ini, hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya yakin kita semua sudah melaksanakannya. Akan tapi kita tidak tahu bagaimana frekuensinya, bagaimana di amalan-amalan apa yang kita perlu tingkatkan. Kalau kita ingin supaya kita ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka jaga aturan Allah, jaga hukum-hukum Allah, dan manakala kita menjaga aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Oleh karenanya itu beberapa amalan yang bisa mengangkat derajat ini, mari kita bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan lewat
khutbah Jumat yang pertama ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya buat kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.